Terima kasih kepada Stasiun Meteorologi Maritim Kupang yang telah berkenan untuk melihat presentasi saya. Ada Mbak Dini, Bang Calvin, bagaimana kabarnya, Bang? Bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Sebelumnya, PPT-nya kelihatan ya, Kak? Kelihatan kok. Kelihatan. Kelihatan kok. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Rahman dari jurusan Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi saat ini saya sedang mengikuti diklat PMG online dan ada tugas yang mengharuskan untuk melakukan presentasi, dan sebelumnya diberikan tema, saya mendapat tema tentang cuaca ekstrim. Jadi kami disuruh untuk mencari jurnal internasional, kemudian dari jurnal itu diresum, kemudian dipresentasikan secara online, seperti itu, Kak. Jadi di sini saya menemukan jurnal dengan judul Urbanization Impacts on the Summer Heavy Rainfall Climatology over the Eastern United States. Jadi ini jurnal ini menceritakan dampak dari urbanisasi terhadap curah hujan, peningkatan atau penurunan curah hujan di musim panas dengan menggunakan data klimatologi di Amerika Serikat bagian timur. Dengan penulisnya Daphne Yogi, Amingley, Chandra Kistawal, dan Paul Schmidt dari Purdue University, Indiana, dan diterbitkan di tahun 2017. Outline pada presentasi ini yang pertama, pendahuluan, data, metode, hasil, serta kesimpulan. Pendahuluan, fenomena urban heat island, yaitu terbentuknya daerah-daerah urban yang relatif lebih hangat dibanding daerah rural atau sekitarnya, menurut penelitian dari Delariska tahun 2016. Kemudian penelitian Zeng 2003 menyebutkan bahwa peningkatan urbanisasi juga menyebabkan perubahan jumlah curah hujan yang terakumulasi di daerah perkotaan. Jadi penelitian tentang urban heat island ini sudah banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak urbanisasi terhadap peningkatan tren curah hujan. Kemudian dari penelitian ini menggunakan data curah hujan dari data iklim nasional pusat NCDC dari 4.593 stasiun cuaca di Amerika Serikat bagian timur. Selama 2 dekade terakhir kurang lebih 20 tahun di sini. Jadi ini merupakan area penelitiannya terfokus pada Amerika Serikat bagian timur dan membagi menjadi 5 subregion. Kemudian untuk menghindari efek topografi, dipilih stasiun yang lebih dari 500 meter. Kemudian dengan indikator curah hujan lebih dari 80 mm per tahun. Kemudian membagi kategori hujan lebat dan hujan sangat lebat. Kemudian juga menggunakan data penduduk, karena urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan semakin dinamis dan tingginya aktivitas masyarakat di perkotaan. Kondisi tersebut berdampak terhadap perubahan penggunaan lahan, suhu, dan kualitas udara. Pada akhirnya tingginya aktivitas antropogenis menyebabkan fenomena UHI. Kemudian metode dari penelitian ini menggunakan metode PRISM, parameter elevation regression on independent slope model. Tujuannya untuk mengetahui estimasi perubahan curah hujan, estimasi dari tren. Kemudian dari data populasi diperoleh dari Grid Population of the World versi 3 dan Global Rural Urban Mapping. Kemudian setelah itu dilakukan uji Friedman untuk mengambil keputusan terhadap nilai kritis. Kemudian dari hasil dan diskusi dari model PRISM menyatakan bahwa wilayah perkotaan menunjukkan peningkatan curah hujan yang signifikan. Ini mencapai kurang lebih 30%. Kemudian wilayah pedesaan menunjukkan penurunan saat musim panas dalam 20 tahun terakhir mencapai 20%. Kemudian pada
grafik ini menunjukkan probability distribution function PDF dari perubahan curah hujan. Pada uji sampel Friedman, perkotaan memiliki bias positif dibandingkan dengan pedesaan, menunjukkan bahwa curah hujan yang tinggi ada pada perkotaan. Kemudian untuk lebih jelasnya, dalam jurnal ini membagi menjadi 5 subregion dari Amerika Serikat bagian timur. Ada Northeast, Central, Northeast, North Central, South Area, serta Southeast. Dari hasil menunjukkan bahwa Southeast memiliki grafik yang berbeda dan menunjukkan bahwa peningkatan curah hujan tidak berlaku di daerah Southeast. Kemudian grafik ini merupakan dari penurunan dan peningkatan tren curah hujan yang bagian A di wilayah pedesaan mengalami penurunan curah hujan, kemudian di wilayah perkotaan mengalami peningkatan curah hujan efek dari urban heat island. Ini dibagi menjadi hujan sangat lebat dan hujan lebat dengan menunjukkan dengan hasil yang sama di daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama menunjukkan perkotaan dan daerah pedesaan menunjukkan pola yang berbeda dalam perubahan curah hujan. Kemudian peningkatan urbanisasi mempengaruhi jumlah dan frekuensi curah hujan. Di wilayah Amerika Serikat bagian tenggara menunjukkan penurunan, sedangkan bagian lainnya menunjukkan peningkatan. Kemudian saya mencari referensi dari jurnal di Indonesia tentang pengaruh dampak dari UHI terhadap tren curah hujan, dan hasilnya menunjukkan pola yang sama. Pada wilayah pedesaan mengalami penurunan tren curah hujan, sedangkan pada bagian perkotaan mengalami kenaikan tren curah hujan. Ini dari jurnal BPPT yang membandingkan dari Stasiun Meteorologi Bogor dan Stasiun Meteorologi Jakarta. Ini referensi yang saya ambil. Terima kasih. Udah ya. Presentasi dari saya sekian, Kak. Barangkali ada pertanyaan. Aku boleh lihat yang slide 2-nya nggak? Ini, Kak. Ini kan perbedaan antara perkotaan sama pedesaan nggak sih? Ya, perbedaan antara perkotaan dan pedesaan. Kalau ini kotanya itu dia letaknya di bawah atau di dataran tinggi? Kota di sini di atas, Kak. Oh, kotanya di atas. Ketinggiannya? Elevasi. Ada nggak elevasinya? Jadi datanya diambil ini, Kak, apa? Stasiun yang lebih dari 500 meter gitu, Kak. Dia 1000 lebih baru curah hujan teori dibanding dengan yang di bawah 1000. Di bawah 1000 curah hujannya rendah. Ini kotanya di atas. Desanya berarti di bawah ya? Iya. Dan kalau di atas 1000 baru curah hujan tinggi teori. Tadi kesimpulannya gimana, Dek? Dua-duanya itu? Jadi wilayah perkotaan menunjukkan tren curah hujan yang meningkat selama 20 tahun terakhir waktu penelitian, dan daerah pedesaan menunjukkan penurunan tren curah hujan. Meningkatnya curah hujan tidak sesuai elevasi. Peningkatan penurunan curah hujan sesuai elevasi.
Berarti itu kaitannya sama masker. Hmm. Iya, secara meteorologisnya kaitannya apa ya? Secara meteorologi. Iya, yang meningkatkan. Kenapa dia meningkat gitu curah hujannya? Penyebabnya apa? Dari sisi meteor. Dari sisi meteo ya. Jadi dikatakan urbanisasi dan peningkatan, kan di sini menggunakan data penduduk juga, Kak. Kenapa dia menggunakan data penduduk gitu kan? Itu karena urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk itu menyebabkan semakin dinamis dan tingginya aktivitas masyarakat gitu, Kak. Dan kondisi tersebut berdampak terhadap perubahan penggunaan lahan, suhu dan kualitas udara. Jadi dari sisi meteonya, kenapa terjadi peningkatan dan penurunan curah hujan dikaitkan dengan fenomena urban heat island ini? Karena kondisi perubahan penggunaan lahan itu tadi, serta suhu dan kualitas udara gitu. Jadi bisa menyebabkan peningkatan dan penurunan gitu, Pak. Oke, ya. Udah. Ada lagi? Enggak. Kayaknya aku udah sih. Udah. Presentasinya bagus. Makasih, Kak. Semoga dapat nilai yang baik. Amin. Amin. Udah, Bang Calvin, gimana? Calvin itu suaranya nggak bisa. Oh. Calvin ada. Ada. Nggak bisa laptopnya. Laptopnya Kak Calvin kayaknya ini deh. Oh iya. Oh. Ya udah, Kak. Suaranya nggak keluar. Oh iya. Ya udah. Ini saya cukupkan dulu ya, Kak. Kenapa? Ini saya cukupkan dulu. Oh iya. Ya, terima kasih buat waktunya. Iya, sama-sama. Iya, Kak. Ya. Selamat siang, Kak. Sukses ya.